Sudah lama nggak ada. Kita menegakkan kebenaran, keadilan itu harus. Tapi tidak boleh. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dil. Jangan sekali-kali, ada sekali-kali, karena di sana ada nun taukid. Wala yajrimannakum, jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum. Kaum menurut banyak mufasir adalah orang-orang kafir. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak adil, tidak jejak, tidak objek. Kita harus tetap adil, jejak. Kita kalau disakiti, Al-Quran juga sudah memberitahu, disakiti, membalas disakiti. Yang sepadan. Sampai yang sekali, balasnya sekali. Tidak sekali, itu sudah dikategorinya zalim. Adil itu sekali. Kalau memaafkan sudah ihsan. Di tingkat yang paling tinggi dalam Al-Quran adalah orang yang ihsan. Ketika Rasulullah di pasot, apa bahasa Indonesia ini pasot, bahasa Jawa, apalagi Belandanya, Indonesianya aja nggak tahu. Pasotnya itu diumpat. Jadi orang Yahudi itu sengaja memelesetkan assalamualaikum dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam itu kedamaian, keselamatan. Tapi asam itu kematian. Maksud mudah-mudahan dimatikan Tuhan. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab waalaikum. Istrinya Sayyidatina Aisyah marah-marah sekali. Alaikumussalam walaknatullah. Bukan hanya kematian tapi juga laknat Allah. Apa kata Rasulullah kepada istrinya? Jangan berlebih-lebihan Aisyah. Kata Siti Aisyah, loh, Paduka apa tidak mendengar omongan dia? Dia tidak mengatakan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Iya, kamu apa tidak mendengar jawaban saya? Jawaban saya waalaikum. Jadi sama-sama. Itu sepadan. Tidak usah berlebihan balas rahmatullah segala macam. Ini memang jarang-jarang dibicarakan oleh ustaz-ustaz mubalik di Indonesia karena kurang gagah. Yang gagah itu yang Allahu Akbar, sikat. Itu mudah-mudahan warga Indonesia yang di Eropa ini bisa memunculkan keislamannya yang Nusantara itu. Sebab saya baik di Gedung Putih, ini rada bangga sedikit saya. Sebetulnya mau ketemu Obama, tapi Obama sedang sibuk karena kematiannya Bin Laden atau itu. Saya ditemui nama penasihat-penasihatnya itu. Ketika saya ngomong tentang Islam ini, mereka mengatakan, loh kenapa kok kita nggak dengar Islam yang seperti itu? Nah, ini yang saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab orang Indonesia yang di Barat ini. Kenapa mereka nggak dengar Islam sampean semua? Apa sampai tidak pernah menunjukkan keislaman? Kemarin loh, George Smith itu yang biasa bikinkan pidatonya Perdana Menteri Inggris juga mengatakan begitu. Kenapa tidak ada blow up terhadap Islam Nusantara yang sampai katakan itu? Ya sampai itulah nanti memblow up-nya saja. Blow up-nya gimana? Jadi kalau saya di harapan saya ya orang-orang Indonesia yang menyontohkan. Kadang-kadang kita itu kurang bangga itu dengan miliknya sendiri kadang-kadang. Melihat miliknya orang kelihatan lebih bagus. Ada lagi kesalahpahaman di Indonesia ini karena kiblatnya itu hanya di Saudi. Nanti akan heran kalau Mekah sudah menjadi Texas nanti. Sekarang sudah ke arah sana. Jadi orang-orang Indonesia
Banyak yang berpakaian jubah, serban, pakai jenggot. Karena mengira bahwa itulah pakaian Rasulullah. Pakaian pemimpin agung Islam. Dia banyak lupa bahwa Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Pakaiannya begitu, lihat saja sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab pakaiannya begitu. Karena itu pakaian orang Arab pada waktu itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan Kanjeng Nabi itu menghargai budaya lokal. Makanya Gus Dur dulu senangnya pakai baju dan baju batik. Karena itu pakaian lokal. Itu Kanjeng Nabi begitu menurut beliau. Bukan pakai serban. Coba karena serban pakaian Arab. Pakaian Indonesia pakai baju. Kok nggak dibatasi sih? Biasanya saya sebenarnya dibatasi ya, 5 menit atau berapa kan dibatasi. Pancol ini kayak pengajian. Karena saya tidak dibatasi, saya membatasi diri. Nah ini artinya sudah datang. Jadi itu saja. Jadi apa namanya, kita boleh marah lah, tapi harus terukur. Adil itu tidak boleh. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka al-khairu kullu fi ittiba'i Rasul. Sekali kita berpaling dari Rasulullah, berarti berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari Rasulullah berarti berpaling dari, karena Quran itu datang pertama kali di Rasulullah, baru dilaksanakan oleh Rasulullah, baru disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Jadi sebelum disampaikan itu dilaksanakan dulu oleh Rasulullah. Karena itu disebut oleh Sayyidatina Aisyah karena khuluqul Quran. Kanjeng Nabi itu Quran berjalan. Kalau kita sulit melihat Al-Quran, nafsir Quran, lihat aja Kanjeng Rasul. Tapi sekarang tidak ada Kanjeng Rasul. Maka kita yang paham Al-Quran wajib untuk membantu yang tidak mengerti Al-Quran dengan perilaku kita yang Quran. Saya kira itu kurang lebihnya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Yai, sangat mencerahkan. Selanjutnya Prof. Martin, silakan. Saya bukan seorang kiai. Saya seorang akademisi. Saya harus memakai catatan kalau saya bicara. Maaf. Saya buat beberapa catatan untuk pidato ini, tetapi ketika sebelum kesini saya tidak tahu dengan pasti saya akan temukan siapa di sini dan latar belakang orang yang ada di sini bagaimana. Panitia minta saya bicara mengenai sesuatu yang relevan untuk diaspora Indonesia, dan saya usulkan mungkin beberapa pemikiran saya yang pernah saya rumuskan dalam satu artikel mengenai kenapa Indonesia yang umat Islam terbesar tidak begitu kedengaran suaranya di forum internasional seperti tadi Kusmus juga bilang ini. Kenapa orang Indonesia yang mempunyai pemahaman Islam yang sangat moderat, yang sangat menekankan keharmonisan, kenapa suara ini seperti tenggelam, sedangkan di mana-mana suara yang sangat radikal, yang keras itu lebih terdengar. Kenapa Indonesia selama ini tidak berhasil menyeimbangi suara-suara yang keras itu dengan pemahaman Indonesia yang jauh lebih berdamai. Kenapa orang Indonesia sendiri merasa harus belajar dari luar?
Islam itu mungkin wajar kalau orang Indonesia menganggap orang Arab lebih memahami Islam daripada orang Indonesia, sehingga para kiai termasuk Gusmus pernah belajar di tanah Arab, di Mesir ataupun di Arab Saudi. Tetapi orang dari Timur Tengah itu jarang sekali merasa berminat untuk mengetahui, memahami bagaimana umat Islam di Indonesia itu hidup, bagaimana mereka hidup sebagai Muslim, bagaimana pemikiran Islam di Indonesia berkembang, bagaimana Islam membentuk tatanan masyarakat di Indonesia yang mungkin untuk banyak negara bisa menjadi contoh teladan. Kadang-kadang ada tokoh seperti almarhum Fazlur Rahman. Fazlur Rahman seorang pemikir Islam yang terkenal di seluruh dunia. Dia berasal dari Pakistan dan beberapa kali datang ke Indonesia karena kebetulan dia punya beberapa murid orang Indonesia. Karena orang Indonesia pergi belajar di luar, jadi dia punya murid orang Indonesia termasuk Nurholis Majid, Syafi'i, Pak Arif. Beliau pernah bilang kepada saya bertemu di satu seminar di Jakarta, bahwa dia sangat pesimis tentang masa depan umat Islam. Perkembangan intelektual di dalam umat Islam itu rancu. Dan saya hanya punya harapan untuk dua negara, kata dia. Turki dan Indonesia. Hanya di dua negara itu saya mengamati ada perkembangan pemikiran, ada perkembangan intelektualitas Islam yang bisa mengadaptasi interpretasi Islam pada kebutuhan masa kini. Bukan dia saja, banyak orang lain yang pernah datang ke Indonesia dan sangat kagum kepada Indonesia. Tetapi kenapa kekaguman beberapa orang yang pernah datang ke Indonesia, mengenal Indonesia, kenapa kekaguman itu tidak pernah menyebabkan Indonesia lebih punya pengaruh di dunia Islam di luar Indonesia? Sama dalam bidang politik sebetulnya. Terutama selama masa Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto, Indonesia itu seperti negara dan budaya tertutup pada diri sendiri dan tidak punya dampak di dunia luar. Padahal itu, jadi kalau kita merenung apakah Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia Islam atau pemimpin harus selalu dari dunia Arab, dari negara-negara Arab. Kalau kita melihat kembali sejarah Indonesia, kita lihat pernah ada satu masa yang berbeda. Almarhum Kiai Abdullah Abbas dari Cirebon, dia seorang nasionalis, pengagum Soekarno. Dia pernah bilang kepada saya, pada tahun 50-an, kalau kita naik haji, orang tanya pada kita, sampean dari mana? Dan kita menjawab, kami dari Indonesia. Orang Arab bilang, oh Indonesia, bagus, bagus. Ahmad Soekarno. Karena waktu itu, Indonesia mempunyai peranan pemimpin di dunia. Nah, Indonesia bersama dengan Mesir dan India menjadi pemimpin negara non-blok yang non-komunis, non-kapitalis. Satu kelompok yang berusaha berdiri di antara Barat yang Kristen dan Timur yang konon ateis. Bung Karno naik haji sehingga nama lengkap beliau Ingenieur Haji Ahmad Soekarno, dan nama itu menunjukkan identitasnya sebagai orang Soekarno, orang Indonesia
yang memang sangat bangga atas akan keindonesiaannya. Tetapi sebagai Ahmad, seorang yang mengidentikan diri dulu sebagai Muslim, dia pernah naik haji dan bisa menjadi pemimpin seluruh negara-negara Asia Afrika, negara-negara Muslim dalam satu blok yang alternatif terhadap dua kubu Barat dan Timur yang berada. Tetapi setelah tahun 65 semuanya berubah. Mungkin sebelumnya sudah usaha gerakan Asia Afrika itu menghadapi banyak sekali kesulitan, ada konflik internal dan sebagainya, sehingga kekuatannya tidak sebanyak yang diharapkan. Tetapi pada masa Soeharto, Indonesia menutup diri dari semua aspirasi revolusioner dan menjadi pengikut taat dalam blok Barat. Dan Indonesia tidak merasa lagi, tidak berusaha lagi memproyeksi, pengaruh di luar Indonesia. Kalau orang Indonesia bertemu dengan orang Arab, sepertinya orang Indonesia selalu merasa harus sedikit rasa minder. Dan alasannya memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Khazanah Islam, khazanah intelektual, tulisan Islam, interpretasi tentang Islam sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Tetapi bangsa dari India, apalagi Turki, tidak pernah merasa begitu minder terhadap orang Islam, terhadap orang Arab, Saya lihat di sini mungkin ada faktor sejarah. Turki pernah menjadi satu daulah Islamiyah yang sangat besar. Dan Turki waktu masih daulah Utsmaniyah, negara Utsmaniyah, satu imperium yang besar sekali, menguasai seluruh dunia Arab dan banyak negara-negara lain. Sebagian besar, sebagian Eropa Tenggara semua dikuasai oleh Turki. Jadi Turki satu negara besar. Hijaz juga dikuasai Turki. Yang menunjukkan penguasa di Hijaz, Sultan Rum dalam hikayat-hikayat Melayu. Turki punya sistem madrasah. Madrasah semuanya negeri. Karena negara yang mengontrol pendidikan. Madrasah itu ada hierarkinya, ada madrasah yang paling utama di kota Istanbul, kemudian di kota-kota besar lainnya ada madrasah yang darajatnya sedikit di bawahnya. Orang yang belajar mulai dalam satu madrasah di kota kecil, kalau dia pintar, dia bisa meneruskan di madrasah di kota lebih besar. Kalau dia sangat pintar, dia akhirnya ke madrasah di Istanbul. Kalau dia lulus, dia menjadi mudaris, dia mulai lagi di kota kecil sebagai mudaris, kemudian karirnya seperti karir seorang birokrat negara. Dan kurikulum di madrasah itu ditentukan oleh negara. Di samping madrasah-madrasah negeri, ada beberapa madrasah-madrasah bebas yang paling terkenal di antaranya madrasah-madrasah di Masjidil Haram di Mekah dan Al-Azhar di Mesir. Maaf, saya tadi pikir saya harus bicara lebih lama. Saya akan memperpendek pidatoku. Apa menurut saya menjadi ciri yang paling istimewa dari Islam Indonesia? Saya kira ada dua aspek. Yang pertama, pengorganisasiannya.
Indonesia punya ormas Islam yang tidak ada di negara muslim lainnya. Ambil sebagai contoh dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah strukturnya identik dengan struktur negara. Negara punya provinsi, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Dua ormas ini punya wilayah, cabang dan sebagainya. Dua ormas ini punya muktamar 5 tahunan. Di muktamar pemimpin dipilih. Jadi ini satu latihan untuk berjalannya demokrasi. Saya kira gara-gara tradisi demokrasi internal di ormas-ormas itu, gara-gara tradisi yang sudah ada yang tertanam dalam berjalannya organisasi itu, peralihan dari sistem otoriter Soeharto kepada sistem yang lebih demokratis sesudah Soeharto jadi cukup mulus karena dua ormas ini mempunyai peranan sangat penting sebagai faktor stabilitas, tetapi juga sebagai sekolah untuk berjalannya demokrasi. Ini satu. Ada satu yang lagi. Sekarang baru ada cabang NU di Belanda. Tapi yang menarik, cabang NU atau cabang Muhammadiyah di Belanda, di Amerika atau di mana pun, anggotanya orang Indonesia. Jadi dua ormas nasional yang batasnya identik dengan batas bangsa Indonesia. Itu lain misalnya daripada Ikhwanul Muslimun yang mempunyai organisasi di berbagai negara, dan itu bukan orang Mesir saja. Di mana-mana ada orang di Indonesia, ada Ikhwanul Muslimun yang orang Indonesia, atau Salafi, atau gerakan-gerakan lainnya sangat berbeda dengan ormas Indonesia. Ormas Indonesia, ormas nasional, ormas demokratis, ormas yang transparan. Turki punya organisasi yang dapat dibanggakan juga. Sebagai salah satu, ada banyak contoh, tapi karena waktunya saya harus menyebut satu, gerakan Gülen. Gülen yang mempunyai sekolah di mana-mana. Di Indonesia ada sekarang 7 sekolah Gülen. Gülen datang dari tradisi Sufi Turki. Mereka baru 20-25 tahun mempunyai banyak cabang di luar, dan mereka mencari pengaruh tidak saja dalam diaspora Turki, tetapi juga di antara orang lain. Mereka memberi banyak perhatian kepada pendidikan elit. Jadi sekolahnya sekolah mahal. Kalau kita lihat siapa dari orang Indonesia yang mengirim anaknya ke sekolah itu kebanyakan orang elit. Dan sekolah pendidikannya sangat bagus, dan tujuannya supaya mereka mendidik satu elit yang akan mempunyai peran di negaranya sendiri, tetapi yang mengetahui dan mencintai Turki. Jadi ada aspek nasionalisme Turki di dalamnya, tapi yang menarik dia mempunyai ekspansi. Selain sekolah, dia punya macam-macam. Dia punya organisasi bantuan manusiawi, dia punya organisasi untuk wartawan. Dia punya banyak koran. Hampir setiap negara ada koran. Di Indonesia nggak tahu apakah sudah ada. Belum. Terakhir belum ada. Tapi di Belanda misalnya ada. Dia punya sistem pendidikan moral. Sekolahnya biasanya sekolah dan non-asrama. Di asrama juga ada bimbingan spiritual. Di sekolah ada pelajaran sekunder, top. Tidak ada pendidikan agama, kecuali kalau itu ada dalam kurikulum nasional. Jadi di Indonesia di sekolah ada pendidikan agama sesuai dengan kurikulum nasional. Tapi malam hari ada pendidikan moral, mereka membaca tulisan Said Nursi, ini tokoh-tokoh spiritual mereka dan sebagainya. Bedanya dua organisasi ini, bedanya dengan ormas Indonesia, bahwa organisasi ini sama sekali tidak transparan, tidak pernah
pernah mempunyai muktamar atau munas. Tidak pernah ada pemilihan pemimpin. Orang Malang nggak tahu siapa pemimpin dia. Ada istisyara, ada komisi-komisi yang mengambil keputusan, tetapi orang yang bersangkut, orang yang disangkut oleh keputusan itu, seringkali tidak tahu siapa yang mengambil keputusan. Jadi itu strukturnya struktur suatu jamaah. Struktur yang kita dalam banyak jemaah kita punya struktur seperti ini. 2 menit. Nah, jadi saya kira dalam hal organisasi Islam Indonesia jauh lebih modern daripada Gerakan Jubilee. Gerakan Jubilee memang satu organisasi modern, tetapi strukturnya sangat tidak modern. Yang kedua yang menarik itu pemikiran di Indonesia. Mungkin bukan bahwa pemikiran itu begitu orisinal, tetapi bahwa ada keterbukaan untuk menerima pemikiran. Dengan senang saya lihat Pak Hari duduk di samping saya lihat Pak Hari antara lain mewakili dikti. Dulu orang Indonesia yang belajar di Eropa atau di Amerika itu biasanya datang dengan beasiswa dari luar. Mereka harus menerima sesuatu yang ditawarkan. Dan seringkali mereka ditawarkan sesuatu yang diperlukan supaya universitas itu tetap hidup. Sekarang dikti lebih percaya diri, dikti mempunyai duit sendiri, itu yang sangat penting untuk dan kita lihat juga usaha lagi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan saja masa terbesar di dunia Islam, tetapi Indonesia punya banyak yang bisa disumbangkan kepada dunia di luar Indonesia. Pak Hashim Muzadi waktu masih ketua umum tapi sekaligus juga Cawapres mengadakan ICIS, dan saya lama ragu apakah ICIS, yani International Conference of Islamic Scholars, apakah itu memang bagian dari satu kebijakan Nahdlatul Ulama untuk memposisikan diri di dunia luar. Saya kira ini pasti satu aspek, atau itu hanya karena Kiai Hashim ingin dipilih. Ya, itu kan juga wajar. Belakangan ada usaha untuk mempersatukan tokoh-tokoh tarekat sedunia, dan inisiatifnya dari PBNU. Tetapi saya lihat inisiatif ini diambil oleh satu tarekat transnasional dari luar Indonesia yang seperti lebih banyak mengusulkan nama yang perlu diundang. Tetapi, ya, saya harap NU akan bisa, dan Muhammadiyah dan Ormas Indonesia yang bisa memposisikan diri. Tadi sudah disinggung oleh Gus bahwa ada bacaan yang dominan di dunia sekarang. Orang yang membaca Quran, orang Belanda yang membaca Quran, membaca tentang Islam, ya, sebagian besar yang dibaca bacaan yang sangat radikal. NU sendiri didirikan untuk mempertahankan, melindungi satu tradisi keilmuan, satu tradisi budaya yang ada. Nah, Islam kita kuning, tetapi Islam berbaju lokal. Islam tidak harus pakai jubah dan sorban seperti Abu Jail, tetapi Islam berbaju lokal. Nah, apakah Ormas Indonesia sekarang, Indonesia kelihatan di dunia lebih mulai diakui. Saya kira Ormas Islam bisa mempunyai peranan yang lebih mengambil inisiatif yang lebih proaktif untuk mempengaruhi bacaan Islam dan bacaan tentang Islam di luar Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, saya tidak punya usul konkret, tapi saya lihat potensi itu ada. NU dan Muhammadiyah mempunyai sekarang juga diaspora yang besar. Dan diaspora selalu mempunyai berbagai aspek. Sebagian diaspora itu buruh yang hanya datang untuk itu. Sebagian mahasiswa
mahasiswa yang akan diaspora itu bisa juga berfungsi sebagai diplomasi, sebagai lobby, sebagai pendudukan dan sebagainya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Martin, sayang sekali waktu sangat terbatas, jadi mohon maaf. Tapi sangat mencerahkan keynote speech kita pada kali ini. Saya selanjutnya serahkan kepada Mas Irham untuk memimpin sesi kedua, dan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Gus dan Pak Martin. Dua narasumber, satunya hadir di sini dan satu lagi via Skype. Yang pertama, Mas Zaki Helmam akan berbicara tentang Islam Nusantara, understanding and appreciating a particular type of Islamic tradition and social religious practice. Dan Mas Zaki akan berbicara selama 10 menit, Mas, karena kita terbatas oleh waktu. Semoga nanti teman-teman ada dan peserta lainnya bisa memberikan feedback pertanyaan di setelah dua pembicara mempresentasikan paper makalahnya selama kurang lebih 30 menit sesi tanya jawab. Kepada Mas Zaki, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat alim ulama Nahdlatul Ulama di Eropa, pada Profesor Martin van der Neysen, saya belajar banyak pada beliau, dan untuk beberapa hal mengikuti jejak beliau, untuk sedikit belajar dari Turki juga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Tema yang diusulkan oleh panitia adalah tentang Islam Nusantara dan bagaimana tradisi ini dibentuk. Tadi Pak Martin sudah membahas bahwa dalam sejarah Daulah Utsmaniyah, Imperium Utsmani yang sangat besar, mulai dari Aljazair hingga Yaman, dan kemudian juga dalam beberapa hal memiliki keterkaitan secara intelektual dan secara kultural pada Asia Tenggara. Waktu itu abad 17, kebetulan disertasi saya yang sedang saya pelajari saat ini adalah abad 17. Jadi masyarakat Asia Tenggara, lebih spesifiknya Indonesia, disebut sebagai Jamaatul Jawiyin, sebagai komunitas Jawi, atau Ahlu Jawa, atau Ashabul Jawiyin. Jadi kalau kita mempelajari Islam, tradisi Islam Indonesia secara intelektual, tentu saja itu tidak sependek ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya belajar di Mekah, tetapi kita bisa melacaknya hingga abad ke-17. Tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa secara geografis ataupun perkembangan dari Islam seperti yang diteliti oleh banyak sarjana barat dan juga sarjana muslim sendiri, itu sebelum abad 17 sudah ada. Maka pengaruh Persia sangat kuat sekali, seperti dalam tulisan Samsuddin Sumatrai atau dan gurunya Hamzah Fansuri. Atau bahkan kita mendapati kitab yang tradisi Persia sangat berpengaruh di Nusantara ketika itu. Kita ketahui ada misalnya Hikayat Muhammad Hanafiyah, kitab 1001 Masalah dan sebagainya. Tetapi ini memberikan aspek kultural saja. Walaupun secara fikih dan juga kemudian secara fikih itu Syafi'i, tetapi kita mempunyai nafas sufi yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita hingga hari ini. Saya cukup kaget ketika membaca sebuah ensiklopedia yang ditulis oleh pemerintah Iran. Kalau dalam bahasa Persianya Dairah Ma'arif, tentu saja ini sebagian kita mendapati juga dalam bahasa Arab, Dairatul Ma'arif, ensiklopedia, ditulis bahwa terutama Aceh disebut sebagai imperium yang menyebarkan Syiah ke seluruh titik-titik intelektual dan juga kerajaan di Indonesia.
Jadi saya membaca bahwa ada semacam mungkin politik pengetahuan dari negeri Islam lainnya, termasuk di Iran, untuk ikut memasukkan teritori di luar negara mereka sebagai bagian dari